Hello guys, jumpa lagi dengan gua, the most amazing and the most handsome and beautiful animal on the planet, Koko Dugong. Oke, di konten gue yang kali ini, gua akan membagikan tips ya untuk kalian yang mau memulai YouTubers, menjadi seorang YouTubers pemula di tahun 2020. Kenapa tips ini gue bilang paling update ya, karena gue sendiri juga baru mulai menjadi seorang YouTubers di tahun 2020. Kalau kalian lihat di video gue, sebenarnya gue udah memulai konten gue itu dari 5 tahun yang lalu. Tapi waktu 5 tahun yang lalu itu hanya sekedar iseng. Itu hanya memvideokan melalui kamera handphone lalu diupload aja ke YouTube gitu. Jadi iseng-iseng aja, oke? Nah, setelah pandemi COVID di tanggal 29 Juli itu gue baru fokus untuk memulai menjadi seorang YouTubers karena tidak bisa bekerja. Jadi mau nggak mau work from home, apa yang bisa dikerjakan di rumah yaitu YouTube, menjadi seorang YouTubers. Oke, 29 Juli tahun 2020 itu adalah konten gue pertama yang gue memutuskan untuk mencoba menjadi seorang YouTubers. Nah, dari sejak itu sampai akhirnya tanggal 27 November itu berarti berapa bulan? Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan kemudian itu akhirnya YouTube gue sudah bisa dimonet, yang artinya sudah bisa menghasilkan penghasilan dari situ. Karena kenapa? Karena YouTube sekarang untuk kalian yang untuk pemula ya. Jadi waktu kalian baru membuat video di YouTube itu tidak bisa mendapat penghasilan dulu, karena YouTube sekarang sudah harus melalui proses di mana kalian harus mempunyai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang terlebih dahulu. Setelah itu baru bisa mengajukan channel kalian untuk dimonetisasi atau bisa meraih penghasilan. Berikut ada beberapa tips yang mau gue sampaikan ke kalian buat kalian yang baru mau mulai menjadi seorang YouTubers. Oke, yang pertama, untuk menjadi seorang YouTubers kalian cari tahu dulu apa hobi kalian. Ini pertama, penting. Kenapa? Misalkan hobi kalian adalah memasak atau hobi kalian adalah gaming atau lain-lainnya. Nah, kalian akan fokus untuk awal-awal membuat video berdasarkan hobi kalian dulu. Kenapa begitu? Awal-awal kan belum banyak yang nonton ya guys ya. Belum banyak penontonnya nih. Nah, biasanya orang akan merasa bosen. Biasanya yang paling umum saat membuat konten tuh bosen karena wah, percuma bikin konten, video gue nggak ada yang nonton nih gitu. Tetapi jika kalian membuat video dan membuat konten berdasarkan hobi, baik itu video ada yang nonton maupun tidak ada yang nonton, kalian akan terus membuat konten karena kalian hobi. Jadi kalian tidak akan bosan. Nah, di situ makanya kalian telusuri dulu apa hobi kalian. Kalian buatlah konten sesuai dengan hobi kalian. Bebas apapun itu. Oke. Yang kedua, kalian juga bisa membuat konten berdasarkan apa pekerjaan kalian. Misalkan pekerjaan kalian adalah kantoran, seorang akuntan misalnya, atau pekerjaan kalian adalah seorang buruh, bebas. Nah, kalian bisa membuat konten mengenai apapun pekerjaan kalian. Seorang misalkan yang bekerjanya sebagai akuntan di suatu perusahaan, kalian bisa membuat konten mengenai tips-tips bagaimana menggunakan program akuntansi ini atau bagaimana menghitung pajak atau dan lain-lainnya. Nah, kalian misalkan adalah seorang buruh bangunan. Nah, kalian bisa juga membuat konten bagaimana menyemen batu bata dengan baik, bagaimana memasang atap genteng rumah dengan baik, dan sebagainya. Jadi apapun pekerjaan kalian, kalian bisa membuat konten mengenai itu. Atau jika kalian pekerjaannya hanya ibu rumah tangga,
ya kalian bisa juga membuat konten. Balik lagi ke yang nomor satu, saat kalian menjadi ibu rumah tangga, hobi kalian apa? Apakah ibu rumah tangganya suka memasak, ya kan? Atau suka bebersih rumah pun bisa menjadi konten. Kalau suka memasak, biasanya kontennya mengenai masak-masakan, bumbu-bumbu ini, bumbu itu untuk membuat ini. Lalu kalau misalkan hanya bebersih rumah, kalian pun juga bisa bikin konten, yaitu misalkan kalian menemui cara untuk mengepel agar tidak licin, contohnya ya seperti itu. Atau bagaimana cara menjemur agar lekas kering, mungkin kalian menemukannya, bisa juga gitu. Atau sesuatu yang berhubungan dengan rumah tangga, misalkan konten tentang anak, mendidik anak, atau bagaimana mengurus suami bisa juga ya. Jadi bebas gitu. Jika kalian tidak memiliki pekerjaan, kalian bergabung pada suatu organisasi atau klub, kalian juga bisa membuat konten dari situ. Seperti contohnya kalian misalkan berjoin dengan klub gitaris, kalian juga bisa membuat konten mengenai bagaimana cara bermain gitar, atau kalian membuat konten tentang kalian bermain gitar, itu bisa juga. Atau misalkan kalian join di suatu investasi, seperti konten-konten gua mengenai investasi, kalian bisa mereview bagaimana investasinya dan lain-lain. Sehingga banyak, baik dari pekerjaan kalian maupun dari organisasi apa atau klub apa kalian bergabung, semuanya bisa kalian jadikan konten. Oke. Yang ketiga, itu adalah proses editing. Kalian harus belajar editing, guys. Jadi kenapa editing itu penting? Karena jika kalian hanya mengupload video hasil dari rekaman kamera ataupun handphone kalian tanpa diedit, itu pasti hasilnya tidak akan bagus, udah pasti. Nah, editing itu di dalamnya adalah bagaimana juga kalian bisa mengset cahaya agar lebih baik, karena itu pengaturan cahaya, pengaturan suara itu penting sekali buat video kalian, agar penonton kalian lebih nyaman, viewers kalian lebih nyaman menyaksikan video kalian, sehingga pada saat mereka menyaksikan itu audionya bisa terdengar dengan baik, terus lightingnya juga bagus sehingga tidak menyakitkan mata. Lalu berbagai hal-hal kecil lainnya yang membuat video kalian lebih menarik, seperti menambahkan stiker atau menambahkan lagu dan lain-lain gitu ya. Sekarang ini banyak sekali aplikasi edit video yang gratis dan kalian bisa gunakan ya, seperti Adobe Premiere Pro atau Filmora. Kalau gue pribadi, gue menggunakan Windows Movie Maker. Kalian bisa gunakan itu semua. Bagaimana cara menggunakannya sudah banyak tutorialnya di YouTube. Kalian bisa belajar. Dan proses editing itu, waktu pas awal-awal, gue kira itu adalah suatu pembelajaran yang sangat sulit. Tapi ternyata waktu pas setelah gue masuk dan gue mulai mencoba dan belajar dari YouTube, ternyata proses editing itu tidak sesulit yang dikira. Karena sekarang sudah banyak dari aplikasi menyediakan kemudahan-kemudahan untuk kalian editing video. Nah, untuk masalah pencahayaan, gue sarankan kalian menggunakan lampu yang baik. Lampu standar yang baik itu contohnya ya adalah yang gue pakai seperti ini. Nah, ini yang gue pakai ring lightnya, ini adalah standar yang sering dipakai oleh kita seorang YouTubers. Jangan membeli yang terlalu murah, karena gue juga punya ini. Waktu gue beli, ada ini gue beli murah sekali ya. Ini gue beli harganya kurang lebih sekitar 15.000 atau berapa, gue lupa juga. Tapi ini bahannya plastik, guys. Jadi waktu pas gue pakai sebentar, tiba-tiba patah. Mana patahannya? Oh, ini dia. Ini patahannya nih, guys. Plastiknya patah tuh ya, gampang patah. Jadi kalian kalau bisa standarnya yang ini udah standar sih, tapi kalau kalian bisa membeli yang lebih baik, yang lebih mahal dengan bahan yang lebih baik, ya oke, silahkan. Kalau nggak salah ini di Tokopedia gue cek terakhir itu harganya ring light itu sekitar 100 sampai 100 ribuan lah. Coba ya kita cari. Bener, itu sekitar 100 sampai 150 ribu di Tokopedia.
Gue tidak di endorse ya guys dari Tokopedia. Dan juga untuk kualitas suara, kalian bisa membeli mic baik itu mic clip on, yaitu yang bentuknya seperti ini, ataupun mikrofon yang sudah profesional, yaitu yang seperti ini yang gue pakai. Oke. Tapi balik lagi, disesuaikan dengan budget kalian. Kalau untuk mic clip on itu harganya kalau di Tokopedia itu hanya sekitar 10 sampai 15 ribu jika kalian cari. Lalu untuk mic yang profesional itu harganya di sekitaran 200 ribu sampai 400 ribu. Tapi balik lagi ke kalian, jangan dipaksakan, sesuai dengan kondisi keuangan kalian. Oke. Nah, alat pencahayaan dan juga mic untuk suara itu adalah semua fasilitas yang membantu kalian agar video kalian dapat menjadi lebih baik lagi, nyaman untuk dilihat dan juga enak untuk didengar. Tapi tentu balik lagi harus melalui proses editing. Apakah suara itu mau lebih kencang, atau lagunya mau dipelankan, atau cahayanya mau diredupkan, atau bagaimana, itu semuanya melalui proses editing. Makanya kenapa proses editing itu penting. Oke, yang keempat adalah kalian harus memainkan kata kunci di YouTube agar konten yang kalian upload itu gampang dicari oleh viewers. Caranya bagaimana? Caranya adalah jika kalian pertama masuk ke dalam namanya studio YouTube, tempat di mana kalian mengupload video YouTube, pasti kalian diarahkan ke studio YouTube. Oke, ini contohnya ya. Nah, setelah itu kalian upload aja video. Ini gue pakai video yang random. Oke. Nah, setelah itu kalian akan memberi judul, memberikan deskripsi. Oke. Lalu kalian ke bawah. Di situ ada yang namanya teks. Nah, di teks ini kalian memasukkan kata-kata kunci dari konten kalian. Contohnya, misalkan konten kalian adalah mengenai sepeda. Maka kalian akan memasukkan kata kunci di situ sepeda. Oke. Lalu kata lain yang setelah sepeda, misalkan tutorial bersepeda, atau setelah itu sepeda BMX, ataupun yang lainnya. Sehingga pada saat konten kalian sudah dirilis dan orang akan mencari konten kalian, lebih mudah bagi setiap viewers untuk mencari konten kalian. Saat orang memasukkan kata sepeda, itu konten kalian akan ada di dalamnya. Sehingga itu berguna banget memainkan kata kunci. Bagaimana memainkan kata kunci, kalian juga bisa lihat di video-video YouTube lainnya. Bagaimana cara memainkan kata kunci. Oke. Selanjutnya yang kelima, subscribers. Oke, subscribers ini penting karena ini adalah syarat utama sebelum kalian bisa dimonet. Subscribers. Banyak subscribers itu awal-awalnya pasti kalian mengajak dari teman-teman kalian ataupun keluarga kalian untuk mensubscribe channel kalian. Itu nggak salah sih, untuk mensubscribe channel kalian itu tidak salah. Tapi yang jadi masalah adalah apakah subscribers kalian ataupun teman-teman kalian mencapai 1000 subscribers? Mungkin ada, tapi kan untuk beberapa orang mungkin tidak ada. Seperti gue pribadi, gue waktu awal punya channel ini yang gue ajak melalui teman-teman dan juga keluarga, itu totalnya hanya sekitar 100 subscribers, 100 sampai maksimum 200 subscribers saja. Dari 100 sampai 200 subscribers itu pun yang rutin menonton video gua itu hanya sekitar 10% sampai 15% saja yang nonton rutin. Oke. Lalu bagaimana cara mencari subscribers kok? Nah, kalian terus saja membuat konten mengenai konten-konten yang random guys. Yang pertama ya seperti gue bilang, mengenai hobi kalian ataupun mengenai pekerjaan kalian ataupun yang kalian suka ataupun kalian join di suatu organisasi ataupun klub dan lain-lain seperti yang gue bilang tadi. Lalu dari situ nanti kalian akan menemukan pola mana dari video-video konten kalian yang
lebih banyak ditonton atau yang orang itu lebih tertarik. Nah, setelah kalian menemukan pola itu, kalian akan fokus di suatu konten yang paling banyak viewersnya. Setelah kalian fokus dari situ, nah di situ mulai dari subscribers dari di luar dari keluarga dan juga teman-teman kalian mulai melihat dan mulai men-subscribers channel kalian. Oke. Jangan merasa kecil hati jika penambahan subscribersnya hanya sedikit. Itu tidak ada masalah. Minimal saat mereka sudah men-subscribe channel kalian, artinya mereka tertarik mengenai konten kalian. Maka dapat dipastikan jika mereka yang sudah men-subscribe kalian, selanjutnya pada saat kalian membuat konten lagi, itu 70-80% pasti mereka akan menonton. Sehingga mereka ini nanti adalah viewers kalian yang setia, yang dimana setiap kalian mengupload video pasti akan ditonton. Kembali seperti tadi yang gue katakan di nomor 3 mengenai editing dan juga nomor 4 mengenai kata kunci, itu penting sekali untuk kalian bermain di sana sehingga viewers kalian di sana merasa tertarik dan akhirnya menambah subscriber kalian. Oke. Mungkin dari 10 orang yang menonton video kalian, mungkin hanya satu yang akan men-subscribe kalian. Tapi tidak apa, karena satu itu adalah viewers kalian yang menyukai konten kalian. Kalau yang lain mungkin hanya iseng saja menonton. Tapi kalau satu ini menyukai konten kalian dan akan nantinya terus nonton video konten kalian. Untuk itu jangan kecil hati jika subscriber hanya menambah pelan-pelan. Tapi oke, yang penting kalian sudah mengetahui konten mana yang kira-kira kalian mau fokuskan dan konten itu yang jadi banyak viewersnya dan kalian bisa fokus di sana. Oke, selanjutnya yang terakhir dari gua adalah seperti apa yang Just No Limit selama ini katakan, be yourself and never surrender. Artinya, jadilah diri kalian sendiri dan jangan menyerah. Betul sekali, dalam membuat konten itu banyak sekali kesalahan daripada YouTubers pemula yang tidak menjadi dirinya sendiri karena mereka menonton dari YouTubers yang sudah ngetop, lalu mereka meniru YouTubers yang sudah ngetop dan akhirnya mereka tidak mendapatkan viewers yang banyak. Karena sebenarnya yang orang cari itu adalah warna kalian sendiri, yaitu konten yang berbeda dengan yang lainnya. Nah, itu kalian memiliki ciri khas dan konten sendiri yang sehingga orang tertarik untuk menjadi subscriber kalian. Di situ gue juga belajar. Waktu gue awal-awal juga gue banyak meniru-niru YouTubers lain. Tapi di situ juga gue juga banyak belajar bahwa meniru YouTubers lain belum tentu membuat viewers kalian menjadi otomatis langsung banyak. Jadi lebih baik kalian itu menjadi diri kalian sendiri sehingga kalian memiliki warna kalian sendiri dan orang akan tertarik karena kalian adalah berbeda dari yang lainnya. Dan kenapa never surrender? Karena pada kenyataannya nanti kalian akan mengalami yang namanya perasaan kecewa atau perasaan sedih karena beberapa konten kalian penontonnya hanya sedikit sehingga kalian merasa kecil hati. Maka dari itu jangan pernah menyerah, never surrender. Gua akan menceritakan mengenai video gue juga awal-awal tidak banyak viewersnya. Yang nonton juga hanya teman-teman, mungkin sekitar 20 atau 30 orang yang menonton. Itu hanya teman-teman semua. Tapi setelah gue melakukan poin 1-5 yang tadi gue sebutkan sebelumnya, akhirnya gue menemukan mana konten yang membuat orang lebih tertarik untuk menonton dan mana viewers lebih tertarik mengenai warna gue yang sesungguhnya seperti apa. Dari situ gue baru fokus untuk membuat video konten yang benar-benar mengenai gua. Dan di situ baru perlahan-lahan viewers mulai naik,
dan subscriber bertambah. Oke, jadi jangan pernah menyerah, never surrender, dan jadilah diri kalian sendiri. Oke guys, jadi sekian aja itu beberapa tips dari gua untuk YouTuber pemula. Mudah-mudahan kalian yang ingin mencoba menjadi YouTubers bisa menjadi YouTubers yang sukses, channelnya bisa segera dimonetisasi sehingga kalian bisa meraih penghasilan. Oke? Demikian tips dari gue. Like jika kalian suka tips ini, atau kalian komen apapun yang mau kalian komen mengenai video ini. Share jika ini video merupakan video yang informatif menurut kalian, dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel Koko Dugong. Oke guys, sekian aja sampai di sini. Kita jumpa lagi di konten-konten yang berikutnya. Bye bye.